Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul tidak memilih. Saudara-saudara, kalimat selagi masih ada kesempatan bisa memiliki pengertian yang berbeda dari dua kelompok besar manusia yang memiliki perbedaan prinsip atau filosofi hidup. Kalimat selagi masih ada kesempatan dapat dilihat dari dua sudut pandang atau dua perspektif yang berbeda. Sudut pandang yang pertama, kalimat selagi masih ada kesempatan berarti kesempatan untuk menikmati kehidupan di bumi ini semaksimal mungkin. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Pada umumnya atau hampir semua manusia berfilosofi atau berprinsip hidup ini. Sedangkan sudut pandang yang kedua dari kalimat selagi masih ada kesempatan artinya kesempatan untuk sepenuhnya mengabdi dan melayani Tuhan. Sepenuhnya mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Pandangan kedua hanya diikuti oleh sedikit orang. Ironis, hampir semua manusia memiliki cara pandang yang salah, yaitu cara pandang yang pertama. Hal ini disinggung oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-32 yang berbunyi sebagai berikut. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini merupakan filosofi hidup yang hampir dimiliki oleh semua manusia. Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara-saudara, jika berdasarkan perilaku atau cara hidup, serta gaya hidup manusia pada umumnya, atau manusia kebanyakan, Paulus juga dapat menggunakan kesempatan untuk menikmati kesenangan hidup seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Jadi jangan kita berpikir Paulus tidak memiliki kesempatan. Ia ada di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi kesempatan itu ada. Jangan berpikir kalau orang sudah memberi diri sepenuh waktu untuk pekerjaan Tuhan, atau masuk sekolah tinggi teologi, memasuki pendidikan seminari Alkitab, bahkan menjadi pendeta, lalu kesempatan untuk menikmati kesenangan hidup seperti kebanyakan manusia lain itu menjadi tertutup. Tidak, ya. Jadi kalau dulu waktu masih muda ada lagu yang mengatakan membuang diri ke ladang Tuhan. Rasanya kalau sudah membuang diri ke ladang Tuhan, jauh dari dunia. Itu pikiran yang keliru. Sebab walaupun seseorang ada di ladang Tuhan, memberikan hidup sepenuh waktu, istilah yang kita sering dengan istilah full timer, itu bukan berarti menikmati kesenangan hidup seperti yang dinikmati manusia pada umumnya menjadi tertutup. Dalam pernyataan Paulus tadi hendak ditunjukkan bahwa ia juga memiliki kesempatan atau bisa menggunakan kesempatan untuk menikmati kehidupan seperti manusia pada umumnya. Tetapi Paulus memilih yang lain. Ia memilih yang berbeda. Itulah sebabnya di Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dan di 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-14 dan 15, kalau Yesus sudah mati untuk kita semua, begitu kesimpulannya, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8, Paulus sudah menyelesaikan pertandingan akhir, darahnya pun ditumpahkan, rela dicurahkan untuk pengabdian pelayanannya bagi Tuhan. Ini adalah kehidupan standar sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang percaya. Oleh karenanya,
Paulus bisa mengatakan di dalam 2 Tesalonika pasal ketiga ayatnya yang ke-7 sampai 9. Kami harus menjadi teladan. Di dalam ayat yang lain ia mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Kalau kita membaca surat Paulus, di mana kita menemukan prinsip-prinsip atau filosofi hidupnya, di situ kita menemukan standar hidup orang percaya. Standar hidup ini tidak boleh dikurangi atau direduksi sedikit pun. Semua kita adalah orang-orang yang telah diwarnai. Tentu yang pertama diwarnai oleh orang tua kita, lalu lingkungan keluarga, dan gen yang kita terima dari orang tua. Kemudian kita juga diwarnai oleh pengaruh dunia sekitar kita dengan filosofi atau prinsip-prinsip hidupnya. Di kalangan orang Kristen, prinsip hidup yang kita warisi itu kebanyakan seperti ini: menikmati dunia selagi masih hidup, dan nanti setelah mati baru menikmati surga. Walau tidak diucapkan, tetapi itulah warna hidup yang dimiliki oleh kita. Walaupun seseorang telah menjadi pendeta, menjadi dosen sekolah tinggi teologi, filosofi hidup tersebut sudah mengakar di dalam jiwanya. Menikmati hidup seperti orang lain menikmati. Bedanya, sebagai orang Kristen plus, ya, ada pelayanan, dan nanti kalau mati menikmati surga. Prinsip ini seolah-olah benar, tetapi ini sangat menyesatkan. Maka sering kita mendengar orang berkata, kita masih hidup di dunia, jangan bicara surga, langit baru, bumi baru melulu. Saudara-saudara, padahal justru selagi masih hidup di dunia, kesempatan ini harus digunakan untuk berurusan dengan Allah secara benar selagi masih ada kesempatan. Kalau kita masih memberi peluang di mana kita berharap ada kesenangan hidup di bumi, berarti kita belum mengabdi dan melayani dengan benar. Justru ketika ada banyak godaan untuk menyimpang dari jalan Tuhan, justru ketika ada banyak kesempatan menikmati dunia, kita memilih Tuhan dan kerajaannya. Orang yang sekarang tidak memilih Tuhan dan kerajaannya sepenuhnya adalah orang yang tidak memilih Tuhan dan kerajaannya selamanya. Saudara-saudara, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.